Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa Allah berikan perlindungan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kuat Waluyojati, dosen program studi akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Izinkan saya untuk memberikan gambaran mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada PDD UKT PT bidang pengajaran, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saat ini sedang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan dasar pemahaman kepada mahasiswa dalam mempelajari akuntansi, khususnya akuntansi keuangan. Karena pada mata kuliah pengantar akuntansi akan diuraikan bagaimana langkah-langkah sebuah entitas bisnis menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Oleh karena itu, pengantar akuntansi merupakan mata kuliah wajib yang dibelajarkan kepada mahasiswa pada program studi akuntansi di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diampu secara tim teaching, sehingga penyusunan RPS selalu melalui diskusi dengan pengampu lain dalam mata kuliah ini. Beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pengantar akuntansi meliputi 1. Menguasai konsep dasar akuntansi dan laporan keuangan. 2. Mampu menyusun laporan keuangan menggunakan konsep dasar persamaan akuntansi. 3. Mampu mengaplikasikan siklus akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang. 4. Menginternalisasi sikap ilmiah, bertanggung jawab, mandiri, dan peduli atas penyusunan laporan keuangan yang akuntabel melalui kepatuhan terhadap standar akuntansi. Materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa untuk mata kuliah ini meliputi 1. Konsep dasar akuntansi. 2. Bidang-bidang akuntansi. 3. Asumsi dasar akuntansi. 4. Persamaan dasar akuntansi. 5. Siklus akuntansi keuangan. 6. Penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan dagang. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah ini menggunakan mode pembelajaran sinkronus sesuai dengan peraturan universitas bahwa setelah masa pandemi semua perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus, yaitu tatap muka secara langsung dengan mahasiswa di dalam kelas. Sesuai dengan peraturan universitas, mata kuliah ini ditempuh sebanyak 16 kali pertemuan dan mahasiswa dapat diberikan nilai apabila memenuhi jumlah kehadiran minimal 75%. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah. Ceramah diperlukan untuk memantik suasana kelas dan memberikan arah pembahasan materi kepada mahasiswa di dalam pembelajaran. 2. Tanya jawab. Tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi yang tengah dibahas. 3. Pemberian kasus dan diskusi. Kasus dan diskusi diberikan sebagai upaya untuk mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi, dan berkolaborasi. 4. Ada kuis. Kuis digunakan untuk mengetahui keseluruhan pemahaman mahasiswa terhadap materi pada pertemuan tersebut. Selain itu, untuk mendorong semangat dan motivasi mahasiswa dalam belajar melalui kompetisi yang sehat. Dan metode yang terakhir adalah tugas mandiri. Tugas mandiri digunakan untuk memotivasi mahasiswa supaya giat belajar, memberikan nilai atas kemampuan mahasiswa menyerap materi, dan sebagai evaluasi atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Interaksi dosen dan mahasiswa pada perkuliahan pengantar akuntansi dilakukan secara langsung di dalam kelas sesuai dengan minggu pertemuannya. Wujud interaksi tersebut beragam,
seperti melemparkan pertanyaan kepada mahasiswa untuk memantik keaktifan. Kemudian mahasiswa juga didorong untuk berdiskusi dan memaparkan hasil diskusi tersebut, serta memantik untuk mahasiswa memberikan tanggapan atas hasil diskusi tersebut. Selain itu, terdapat konfirmasi, refleksi, dan penguatan dari dosen selama pembelajaran. Penilaian atas pembelajaran mengacu pada peraturan universitas meliputi penilaian aktivitas partisipatif, penilaian atas kasus, penilaian atas kuis, penilaian atas tugas, penilaian atas UTS dan UAS. Pada penilaian aktivitas partisipatif memiliki bobot 25%. Penilaian kasus 25%, penilaian kuis 5%, penilaian tugas 10%, penilaian UTS 15%, dan penilaian UAS 20%. Baik, demikian merupakan serangkaian penjelasan terkait dengan perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar akuntansi. Selanjutnya, mari kita simak pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu ya untuk berdiskusi melanjutkan materi yang minggu lalu. Sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan untuk memahami dan diberikan keberkahan. Ya, berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Baik, saya akan presentasi terlebih dahulu. Safana, ya, kemudian Isnaini, sakit. Baik ya, jadi cukup banyak ya teman-teman yang izin ya, kemudian juga ada izinnya sakit. Kita doakan ya, semoga yang sakit segera sembuh, yang tidak izin ya, tidak izin masuk ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke ya, jadi terkait dengan materi minggu lalu, ini perlu kita ulas sedikit karena ini menjadi kunci ya, menjadi kunci supaya Anda memahami konsep sebelum nanti masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, di minggu lalu Anda telah mempelajari ya yang namanya asumsi dasar akuntansi, ya, asumsi dasar akuntansi. Ada berapa asumsi dasar akuntansi? Oke, 4 ya. Nah, coba satu dari Anda yang bisa menyebutkan salah satu saja. Awalnya apa? Siapa yang mau? Ya, silakan Mas. Time period. Ya, namanya siapa? Rian Farel, NIM 299. Jangan salah NIM ya. Nah, 299. Kasihan temannya dapat poin nanti ya. Baik, ada time period. Yang lainnya? Oke, depan ini dulu. Going concern. Oke, namanya? 298. Kemudian tadi Mas? Economic entity. Namanya? Rangga, NIM 309. Satu lagi tadi siapa? Nah, yang belakang tadi. Unit moneter. Nama? 295. Baik. Ya, jadi ada 4 ya secara umum yang kita pelajari ya. Kemarin berkaitan dengan asumsi dasar akuntansi. Ya, 4 ini menjadi fondasi ya ketika kita bicara akuntansi untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan. Yang pertama coba kita lihat ya, kesatuan usaha khusus. Kesatuan usaha khusus itu asumsi yang mengatakan secara sederhananya ya, bahwa bisnis harus dipisah dari pemilik. Ya, itu harus konsep yang selalu dipegang. Ketika akuntansi berbicara bisnis, maka harus dipisah antara pemilik dengan usahanya. Konsekuensinya apa? Ketika pemilik mengambil kekayaan perusahaan, apa di dalam akuntansi? Anda mengenal konsep PREV, betul ya, prefer. Ya, Anda sudah lihat itu ya, ada prefer. Kemudian kalau ada unit moneter,
Artinya ketika kita mencatatkan nominal ya, nominal uang di dalam pencatatan akuntansi harus dalam bentuk satuan mata uang tertentu. Ya, bisa rupiah, bisa dolar, apapun itu harus selalu dituliskan. Maka konsekuensinya adalah nanti ketika Anda mencatat harus dituliskan simbol mata uangnya. Kalau rupiah berarti ada Rp, ya, Rp 1 juta. Kalaupun tidak demikian bisa dengan cara apa? Diberikan keterangan di atasnya biasanya dalam rupiah. Nah, maka itu artinya angka-angka di bawahnya itu berarti dalam satuan rupiah. Kemudian going concern, kemarin kita telah mempelajari, pada intinya going concern menyatakan bahwa bisnis yang didirikan itu akan hidup selamanya, seterusnya. Ada titik awal, tidak ada titik akhir. Maka ketika kita melihat kondisi perusahaan, atas posisi keuangannya, aset, kewajiban, ekuitas yang dimiliki, maka itu hanya mencerminkan atau memotret hanya pada satu tanggal itu saja. Itu tolong diperhatikan ya, bahwa konsepnya dari going concern hanya memotret di tanggal itu. Maka yang terkena atau terimplikasi dari asumsi ini laporan apa? Neraca, atau yang kemudian dalam bahasa yang sekarang menggunakan IFRS adalah laporan posisi keuangan. Ya, konsep lamanya disebut neraca, atau dalam standar yang lain memang masih ada neraca. Berikutnya, periodisitas. Periodisitas kemarin kita memahami bahwa itu konsep yang membicarakan bahwa going concern mengatakan hidup terus tidak ada akhirnya, tetapi perusahaan perlu dinilai kinerjanya. Itu kan periodisitas. Intinya apa? Menilai kinerja. Menilai kinerja bagaimana? Tentu ada awal periode penilaian sampai dengan periode saat dinilai. Maka disebut periodisitas. Ya, dibagi-bagi dalam periode tertentu untuk menilai kinerja. Nah, berarti kalau menilai kinerja yang paling terbesit di pikiran kita, kalau bicara kinerja perusahaan bagus apa? Bicara apa? Laba. Maka kalau Anda bicara periodisitas, perhatikan ya di laporan laba rugi. Apa yang menjadi pembeda di antara laporan posisi keuangan dan laba rugi adalah pada penulisan identitas waktu. Ya, kalau Anda laporan posisi keuangan, maka identitas waktunya dituliskan cukup tanggalnya saja. Misalkan 31 Desember atau per 31 Desember. Pernya bukan berarti periode ya, tetapi per satu waktunya. Sedangkan periodisitas laba rugi itu punya identitas waktunya dituliskan periode. Atau yang kemarin kita ulas adalah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 misalkan. Ya, sehingga jangan sampai salah nanti saat Anda menuliskan identitas waktu. Yang satunya per laporan posisi keuangan, yang satunya periode laporan laba rugi. Dengan memahami asumsi dasar ini, nanti itu akan tercermin ya, atau akan terinternalisasi ketika kita bicara penyusunan laporan keuangan. Ya, otomatis Anda akan tergerak bahwa kalau menulis mata uang harus ada simbolnya, jangan lupakan ya, jangan hanya angka. Kalau kemudian Anda menuliskan laporan posisi keuangan, identitas waktunya seperti apa? Kalau menuliskan laba rugi pakai periode, ya kan? Kemudian kalau ada pengambilan kekayaan perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi, maka pasti ada prive. Nah, itu konsekuensinya. Ya, sehingga itu akan terbawa terus-menerus konsep tersebut. Pertemuan siang hari ini kita akan melanjutkan ya dari pertemuan sebelumnya, yaitu bicara tentang penyusunan laporan keuangan sederhana menggunakan konsep dasar persamaan dasar akuntansi. Ya, ini adalah materi kita di minggu ini. Yang tujuannya adalah yang pertama kita mengenal terlebih dahulu laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu apa hakikatnya? Yang kedua, tujuannya adalah mengenal jenis-jenis laporan keuangan. Ya, setelah Anda mengenal jenis-jenis laporan keuangan, Anda akan tahu
bagaimana kaitan laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya. Berikutnya, Anda akan mempelajari terkait dengan elemen dari penyusun laporan keuangan. Ya, setelah Anda tahu elemen, nanti Anda akan mempelajari akun. Ya, apa itu akun, apa itu elemen, nanti akan kita kupas. Setelah Anda mengetahui itu, maka Anda akan mempelajari konsep dasar persamaan dasar akuntansi yang nanti digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan itu seperti pertanggungjawaban manajemen. Kalau kita lihat pada perusahaan yang sudah levelnya besar ya, PT, ada di bursa efek ya, multinasional. Anda sebagai pemilik itu kan dibuktikan dengan kepemilikan apa? Saham. Ingat ya, betul ya, saham ya. Berarti Anda sebagai pemilik memiliki bukti kepemilikan yaitu saham. Tetapi apakah Anda mengoperasionalkan perusahaan itu sendiri? Enggak, pasti ada susunan manajerial, direktur utama, direktur keuangan, direktur sumber daya, dan seterusnya. Mereka ini Anda beri kewenangan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan Anda. Maka Anda tagih itu pertanggungjawabannya. Yang paling simpel, salah satunya dilihat dari laporan keuangan. Yang mana berhasil dapat laba enggak? Yang mana asetnya bertambah besar enggak? Yang mana modal untuk saya akhirnya bertambah atau malah berkurang? Nah, itu kan kita lihat dari laporan keuangan. Jadi bisa dilihat dari sisi manajemen pertanggungjawaban, bisa juga dilihat dari sisi tadi ingin melihat kondisi perusahaan. Ya, sehingga ada beberapa hal yang kemudian menjadi hakikat laporan keuangan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika Anda bicara laporan keuangan itu nggak bingung. Sebenarnya buat apa sih laporan? Ya tadi sudah kita ulas. Kemudian laporannya tadi kan ada banyak. Ya, Anda sudah mengerti tentang jenis-jenisnya. Ya, yang kita pokokkan nanti ada 3. Ya, 3 tadi apa? Laba rugi, perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, dikonfirmasi? Cukup? Wah, alhamdulillah. Keren ya, berarti nangkepnya cepat ini. Oke, kalau tidak ada, silahkan ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, lihat kiri kanannya ya, satu barisnya. Ini kita bentuk kelompok. Saya akan berikan semacam apa ya, kasus ya. Nanti Anda bahas dengan kelompoknya dan kemudian sampaikan di depan. Baik. Ya, nyamping aja, nyamping saja. Ya, sini, ini sini, yang sini, sini, gitu ya. Oke, silahkan. Hanya 2 soal saja, ya, silahkan Anda kerjakan. Ya, silahkan Anda kerjakan. Yang pertama tadi bicara sistem pencatatan ganda. Nah, itu sudah ya, berikan contoh di luar yang tadi kita diskusikan. Adakah kelompok yang mau menjawab pertanyaan pertama? Yang bicara sistemnya ganda? Mau, Mbak? Ya, mau. Silakan ke depan dulu, Mbak. Silakan ke depan. Yang pertama. Ya, berdua. Oh, silakan. Untuk kasus pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pencatatan ganda. Itu adalah transaksi dengan minimal 2 akun, dengan sisi kiri harus sama dengan sisi yang kanan, yaitu kewajiban base modal yang kanan, kalau yang kiri itu aksen. Baik, beri aplaus ke tim yang maju. Oke, silakan Mbak, terima kasih.
Yang mau menjawab laporan laba rugi? Ada tim yang mau menjawab? Siapa yang mau? Ayo, 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 ayo. Spidolnya nggak akan lari kemana-mana. Oh ya, silahkan Mbak. Di depan. Laba rugi. Ya. Nah, yang mau perubahan ekuitas siap-siap ya. Yang mau perubahan ekuitas? Oke, silahkan Mas. Nah, spidol baru khusus buat kamu ya. Ini. Di sampingnya. Sampingnya. Ya, baik ya. Semuanya tolong lihat dulu ke depan. Kita lihat pengerjaan teman Anda. Ya. Yang pertama, kita lihat dari laporan laba rugi. Ya, laba rugi. Apakah ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi? Nama usahanya ya. Berarti apa? Salon Kecantikan Andini ya. Oke. Laporan laba rugi periode. Betul ya, karena laba rugi ya, periode betul. Pendapatan 20 juta, beban usaha, kemudian ya betul ya, laba bersih sebelum pajak 13 juta. Betul. Ada yang ditanyakan atas laba rugi? Tidak ada ya? Clear ya? Clear ya, sehingga pendapatan kurangi beban, jangan lupakan yang ini ya. Identitasnya itu penting ya. Jangan sampai dilupakan. Berikutnya yang sini apa? Perubahan ekuitas sama ya? Apa berarti? Salon Kecantikan Andini. Oke. Bolehlah ya. Kalau ini biasanya juga periode. Oke ya, laba modal akhirnya adalah 513 juta. Betul ya? Beli aplaus untuk tim yang maju. Jadi saya rasa tentang laporan keuangan Anda sudah tahu konsepnya, hanya mungkin hal detailnya perlu diperhatikan. Hal detailnya perlu diperhatikan. Baik, kalau begitu dari dua ini saja dulu, saya bisa menyimpulkan bahwa teman-teman semua sudah memahami konsep menyusunnya. Hanya hal detail perlu diperhatikan. Contohnya apa tadi? Nama usaha. Mungkin juga nama laporan keuangannya apa, ya. Kemudian yang lainnya. Itu aja ya. Oke, kemudian kalau saya lihatkan ya, semacam ini. Nah, betul ya, 13 juta. Ini juga sama, modal akhir 13 juta. Laporan posisi keuangannya harus sama antara total aset dengan total kewajiban dan total ekuitas. Itu bisa dilihat ya. Semacam itu cara menyusunnya. Ya, sehingga Anda kalau laporan posisi keuangan pastikan balance antara aset dengan kewajiban dan ekuitas. Baik, kalau begitu sekarang kita akan masuk ke kuis. Ya, kuis ya, silahkan persiapkan HP Anda. Ke HP Anda, kita akan lihat ya. Silahkan, kok kuisis? Kahoot, maaf ya, Kahoot. Silahkan buka kahoot.it. Kahoot.it. Silahkan dilihat pada layar dan Anda masukkan game PIN-nya 823344. 823344. Sudah 36 ya? Saya close. Untuk pendaftarannya. Sekarang kita mulai. Nanti soal ada di layar, Anda hanya tinggal milih simbolnya, jawabannya apa di HP-nya masing-masing. Kita mulai. Ya. Cepat-cepatan ini ya. Kuis penyusunan laporan keuangan dengan persamaan dasar akuntansi. Ya, 3, 2, 1. Soalnya ini.
Jawabannya di HP, Anda pilih yang mana? Ya. Keseimbangan, aset, kewajiban, ekuitas, laporan. Iya, ya cukup banyak yang jawab. Kita lihat. Podiumnya siapa? Oh, Rafael. Ternyata disalib ya. Dwi Wahyu. Yo, siapa ini? Ines. Ines mana Ines? Oh, Benedikta ya tadi ya. Oke. Selamat ya. Ternyata disalib Rafael ya, disalib. Oke. Ya. Oke ya, jadi itulah ya gambaran tentang materi kita. Ya, itulah gambaran tentang materi kita. Anda cukup baiklah tadi ya. Dari soal yang diberikan kasus bisa dijawab. Di papan tulis juga sudah ditampilkan laporan keuangannya, kasus, karena Anda harus mencari sendiri ya cara formulasinya. Intinya tadi apa? Konsep sudah dapat, hanya tinggal memperhatikan detail kecil. Baik ya. Berarti pertemuan ini kita sudah betul ya mempelajari laporan keuangan, apa itu jenisnya, kemudian elemennya dan akunnya, keterkaitan antar laporan keuangan tadi, ya laba rugi masuk ke perubahan ekuitas ya dan seterusnya tadi, dan persamaan dasar akuntansinya. Ya, persamaan dasar akuntansinya untuk nyusun laporan keuangan. Dan juga sudah kita uji dengan kuis. Ya, kuis tadi ternyata memang banyak yang betul ya. Kita lihat banyak yang betul. Lihat diagram jawabannya juga sudah mengarah ke jawaban yang benar ya. Walaupun yang lainnya mungkin masih perlu untuk mencerna jawaban dari pertanyaan. Ya, tapi itu berarti bukan karena Anda tidak mampu, tetapi memang hanya butuh pengalaman jam terbang dalam mempelajari akuntansi. Ya, saya rasa itu. Sebelum saya akhiri, adakah yang mau ditanyakan di pertemuan ini? Cukup ya? Cukup. Berarti kita akan masuk ya untuk minggu depan, yaitu Anda mempelajari terkait dengan bagaimana laporan keuangan disusun menggunakan siklus akuntansi. Cara berpikirnya masih sama dengan yang saat ini kita pelajari, sistem pencatatan ganda tetap berlaku, cara nyusun laporan keuangannya masih tetap berlaku, logika harus balance juga masih berlaku. Sehingga nanti silakan baca buku Anda untuk persiapan masuk ke kelas. Kemudian untuk minggu depan ya ada tugas yang bisa dikerjakan ya, nanti Anda kerjakan contoh kasus berkaitan dengan laporan keuangan persamaan dasar akuntansi ya untuk memperdalam pemahaman Anda terkait dengan persamaan dasar akuntansi ini. Ya, pengumpulannya minggu depan ya menggunakan Elena ya, minggu depan menggunakan Elena. Baik, sebelum saya akhiri sekali lagi saya konfirmasi, adakah hal yang perlu dipertegas? Cukup ya. Baik, alhamdulillah pertemuan kita pada siang hari ini selesai. Saya rasa tujuan-tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai, ya, pemahaman Anda juga cukup baik ya, saya rasa diuji dengan kuis, diuji dengan case bisa menjawab. Jika tidak ada lagi yang perlu kita ulas di pertemuan ini, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu, ya, mengharap pembelajaran kita hari ini bisa diterima, terserap dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Biar semangat ya. Oke, biar semangat. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.